Saya B332, saya bersama teman saya ingin melakukan wawancara bersama Pak NH tentang upaya penegakan hukum yang ada di SMA Negeri 1 Kutorjo ini, Pak. Ya, untuk bahan wawancara kali ini kita ada beberapa pertanyaan yang ingin kita ajukan. Ya, bisa dimulai untuk pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, pelanggaran apa saja yang sering terjadi sih Pak di lingkungan SMA Negeri 1 Kutorjo ini? Pelanggaran yang sering terjadi? Iya, pelanggaran yang sering terjadi. Dari pelanggaran ringan sampai pelanggaran berat? Iya, gitu. Dari ringan sampai berat. Untuk pelanggaran sendiri itu ada beberapa. Ini yang saya sebutkan yang paling sering, yang frekuensinya paling banyak. Mulai dari biasanya atribut, contoh kelengkapan atribut, bed. Bisa kalian lihat, tengok kalian kanan kiri teman kalian masih banyak yang kelas 10 ya. Iya. Bajunya masih ada aja yang belum dimasukkan ya. Terus juga terkait aturan pakai sendal. Karena kan pakai sendal kan kalau sholat. Ya, selain waktu sholat tidak diperbolehkan. Itu masih ada beberapa yang sering pakai sendal di luar waktu sholat. Itu yang sering. Ada lagi Pak? Kalau untuk pelanggaran yang agak levelnya berat juga ada beberapa, misalkan perbuatan yang kurang sopan di lingkungan sekolah. Itu juga, terus juga yang sering kali mungkin kalau Senin waktu upacara sering dengar kalian waktu bapak kepala sekolah masih ada isi, biasanya di dalam sekolah itu nggak boleh merokok, itu masih sering dijumpai ada orang merokok di kamar mandi. Saja. Bentuk pertanyaan saja ya Pak. Menurut Pak NH, bagaimana sih sumber daya manusia yang ada di SMA Negeri 1 Kutorjo ini? Maksudnya dari siswa, tahunnya itu gimana? Ya, sumber daya manusia. SDM di SMA Kutorjo dari semuanya, dari siswa dulu. Iya, dari siswa. Kalau dari saya pribadi, Pak NH sendiri ya, pastinya seluruh siswa di dalam SMA tanpa terkecuali pasti semuanya itu memiliki potensi. Hanya saja beberapa siswa itu kadang belum bisa melihat potensi yang ada pada dirinya. Belum tahu saya ini, dan kebetulan saya ini sukanya apa ya? Saya ini harus bagaimana? Nah, itu kadang itu masih banyak yang belum tahu. Kalau untuk potensi sendiri, saya yakin Bapak optimis di SMA Kutorjo ini masih selalu berpotensi. Terus, ya, pertanyaan selanjutnya, wajar siswa kelas berapa sih Pak yang sering melakukan pelanggaran di lingkungan SMA Kutorjo ini? Kelas berapa aja? Ya, yang pelanggaran yang Bapak sebutkan tadi, Pak yang sebutkan tadi. Kelas 10, 11, 12 ya? Iya. Dari kelas berapa? Kalau yang sering saya temui dan juga Bapak GDS atau beberapa manajemen sekolah itu nggak hanya kelas 10 saja ataupun kelas 11 atau berapa saja, masing-masing garis ketentuan pasti ada yang melakukan. Cuman kalau bedanya yang paling banyak itu kalau pengalaman saya dan juga Bapak GDS nanti juga bisa di project kalau itu sama Pak Wahyu sama Pak Gini atau dengan Bapak guru beda yang lain. Itu kelas 12 sama 11. Pertanyaan selanjutnya, bentuk perlindungan apa sih Pak, atau pembelaan apa yang dilakukan siswa pada saat melakukan pelanggaran tersebut Pak? Alasannya apa? Alibinya? Ya, alibinya. Alasan macam-macam, tergantung pelanggaran yang terjadi. Misalkan kalau tadi yang saya sebutkan pelanggaran atribut,
tersebut. atau ada yang pakai hujan tadi ya, biasanya alasannya itu sholat Pak, atau hujan kayak gini tadi ya, misalnya pasti alasannya hujan, karena alasannya mau sholat, kadang itu dimasukkan karena alasannya mau sholat, kadang itu buat alibi, kadang itu nggak sholat biasanya, pernah juga sama. Oh, Aku tanya selanjutnya, bagaimana respon penegak hukum dalam menanggapi perlindungan dan dalam menanggapi bagaimana respon penegak hukum atau di sini kan PDS menangani pelanggaran tersebut? Karena respon atau sikap dari penegak disiplin di sini kan BPS dari sekolah sendiri, dari sekolah itu kan membentuk BPS, memang mendisiplinkan siswa yang penting. Mendisiplinkan itu ada patokan, ada aturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah yang sudah setuju oleh sekolah. Contoh misalkan sekolah tidak boleh merokok, atau di sekolah harus memakai sepatu atau kol hitam, itu kan aturan dari sekolah. Ketika ada yang melenceng dari situ, itu kan sudah dikatakan melanggar ya. Dari situ untuk penanganannya sendiri atau sanksi jika menurut hal itu juga ada panduan juga. Sama dari kayak yang ada tadi, bahkan rokok itu sanksinya apa itu untuk ada. Jadi semuanya itu berjalan sesuai prosedur, jadi sesuai aturan yang sudah disetujui dan ditetapkan. Apa tindakan yang dilakukan ketika ada wali murid yang tidak setuju atas hukuman yang diberikan kepada siswa? Iya, pada protes dari wali murid. Kan ada siswa yang dihukum, tapi dari wali murid itu tidak ada protes terhadap hukuman tersebut. Sekolah di DDS menjadi ujung tombak. Pasti akan pertama akan menangani karena kan ada perpanjangan proses hukum. Psikologi hukum. Ini ada ya. Dari sekolah pasti pertama menangani studi belajar. Kadang orang tua itu nggak paham, karena hanya paham dari satu sudut pandang saja, bahkan dari anak itu saya dihukum, padahal orang tuanya nggak tahu apa itu melakukan seperti itu. Itu dijelaskan, itu caranya masalah itu seperti ini. Misalkan orang tuanya nanti paham dan mendukung untuk anaknya berada di situ, pasti nanti bisa. Kita lanjut ke pertanyaan yang agak berbobot, Pak. Menurut Pak N, apa sih hukum itu? Hukum. Ya, hukum. Ini hukum yang di sekolah. Iya. Karena kita lingkupnya ada di sekolah. Yang namanya kita hidup bersosial, kan kita ini hal yang saya bukan saya. Kita hidup bersosial di lingkungan yang banyak orang, ada siswa, ada bapak guru, ada tenaga pendidikan, ada TI dan sebagainya. Otomatis ketika kita hidup di sosial banyak di sini masyarakat, otomatis kan ada namanya norma. Tidak boleh sendiri di sekolah harus berkerakan di sekolah. Kenapa harus ada norma? Kenapa harus ada hukum? Biar apa? Mereka itu tertata dan juga ada disiplin. Nah itu esensi hukum itu di situ. Kenapa ada hukum? Itu biar tertata.
dengan satu dengan lain di lingkungan sekolah karena masyarakatnya. Kalau nggak ada hukumnya, nggak ada aturan harus tadi mana berapa. Pertanyaan selanjutnya, apa saja sih Pak ciri-ciri hukum itu? Ciri-ciri Ya, hukum. ciri-ciri hukum. Ciri-ciri hukum pasti satu, ada yang membuat, ada yang menyetujui. Kemudian dua, ada yang melaksanakan, ada yang melanggar. Bahkan ada yang bilang hukum dibuat untuk dilanggar. Udah. Ya. Pertanyaan selanjutnya, ada berapa jenis hukum menurut Pak MH dan tolong diberi penjelasannya juga. Hukum di mana? Di sekolah. Iya, di sekolah. Kalau hukum, kalau dilihat dari segi pengelompokan, ada hukum sosial. Untuk kita di sekolah bahkan sama orang yang di tua atau yang lebih di atas kita kan harus sopan untuk orang yang lebih tua. Kalau sama orang yang lebih muda harus Ya, disayang. ya saya. Yang lebih muda harus sopan. Itu hukum atau ada ketika sosialisasi itu dalam konteks sosial, tapi kan sosial. Ya, akan kalian di jalan berdebat pakai baju itu, biasanya ngapain? Disapa, menyapa. Bisa terus salam, Ya, salam. salim sama nama. Misalkan kalian langsung nyimber apa itu dianggap genderuwo, itu kira-kira gimana? Ya, kurang sopan. Ya. Terus ada hukum nanti kan sosial, ada hukum kalau misalkan kalian dalam masyarakat itu ada yang namanya norma-norma, sama aja ada norma sosial, ada norma budaya. Di sini budaya itu kan kalau kalian sekolah itu kan pakai Seragam. Iya, pakai seragam. Seragamnya kan namanya juga seragam, jadi semuanya sama, diseragamkan. Itu buat apa? Kan ada tujuan. Kenapa nggak pakai bebas saja? Biar kayak di Amerika, bebas. Itu seragam, maksudnya apa? Biar nggak hanya bajunya yang seragam, tapi niatnya, tujuannya, dan juga di sini itu biar seragam semua. Contoh misalkan kalian di sini kan pakai putih abu-abu semua. Di sini mau kalian anaknya orang kaya, mau anaknya orang tidak punya, mau anaknya artis, mau anaknya pejabat, semuanya sama. Ya kan semuanya sama. Iya. Coba kalau di sini pakai baju bebas, ada yang pakai baju pakai bermerek, yang branded dan sebagainya. Pasti kan jomblang. Di sini nggak akan ada yang namanya kerukunan, kebersamaannya nggak ada. Itu tadi yang beda. Mungkin dua itu kalau di sekolah itu yang paling paling Ya. Pertanyaan terakhir, apa saja unsur-unsur hukum menurut Pak? Unsur hukum. ada pasal atau ayatnya, kemudian ada penerapannya, ada sanksi ataupun apa konsekuensi ketika itu tidak dijalankan, ada pelaku, pembuat. Ya. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu buat kita dalam mau tugas dari tugas PPKN tentang penegakan hukum yang ada di lingkungan sekitar. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu. Sekian dari kami. Pamit. Sebelumnya saya mau minta waktunya sebentar Pak untuk wawancara mengenai
bab PPKN kelas 6 yaitu perlindungan dan penegakan hukum. Nah, tugas kita itu memilih penegakan hukum di lingkungan sekolah. Kita memilih narasumber dari guru PK yaitu Pak Aldo. Ada beberapa pertanyaan yang ingin kami sampaikan. Menurut Pak Aldo, pelanggaran apa saja sih yang sering terjadi di sekolah itu? Ya kalau secara umumnya ya biasa macam atribut, nggak pakai sepatu, pakai sendal. Terus tadi yang sudah dibilang Pak Enga tadi mengenai ini bed, cuma itu doang, baju dimasukkan, itu yang paling sering atribut mengenai pelanggaran yang ada di sekolah. Tata aturan yang sering dilanggar anak di sekolah seperti itu. Apakah tidak memakai helm itu juga termasuk pelanggaran di sekolah, Pak? Tidak hanya di sekolah juga ditentukan dari GDS kan juga ada pelanggaran, salah satu pelanggaran yang lumayan berat tidak memakai helm, ngerokok, berkelahi, itu salah satu aturan yang harus diterapkan di sekolah. Dalam artian itu tidak bisa dilanggar. Gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih Pak sumber daya manusia siswa-siswi SMA Negeri 1 Butor? Saya lihat memang kalau dari zaman saya dan sekarang itu ada pemilik pendidikan. Salah satu yang lebih menonjol itu adalah perilaku. Kalau zaman saya dulu 2016 kita ada bapak ibu guru yang lewat, ada yang memberikan teguran, itu langsung dilaksanakan dan yang langsung dilaksanakan saat itu dalam artian mereka itu memiliki rasa hormat. Jadi ketika ada yang tidak beres, mereka itu langsung bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Tetapi kalau saat ini kita ketika ada bapak ibu yang lewat, kami tidak ingin dihormati, tapi ketika kami memberikan teguran, tolong hargai, karena itu sebuah aturan dan harus kita laksanakan bersama. Seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, dan apa tindakan konkret yang sering terjadi, Pak? Pelanggaran yang sudah dilakukan ya kelas ini ya sama, memakai sendal ketika jam pelajaran, baju dikeluarkan, itu yang paling sering terjadi di sini. Yang lebih ultimate lagi ada Apa itu, Pak? ada anak ya, bukan ada salah satu murid itu mungkin terlalu banyak mengkonsumsi, saya nggak perlu sebut siapa namanya karena itu segala sebuah kode etik. Ada salah satu murid terlalu banyak membaca buku dan lebih bertanya mengenai eksistensi Tuhan bagaimana. Berarti itu ada itu. Tingkat pelajar kelas berapa sih Pak yang sering melakukan pelanggaran itu? Kalau gini ya, kalau pelanggaran itu lebih banyak saya lihat itu di kelas 2 dan kelas 3. Nggak perlu sebutkan IPS atau IPS. Kedua kelas itu yang sering, terutama antara baju dan sendal. Mengapa rata-rata kelas 11 sama 12 Pak yang sering melakukan itu? Mungkin kalau saya lihat itu adalah sebuah budaya yang telah melekat dari dulu. Memang untuk penegakan kalau menurut saya masih kurang, sehingga itu dari kelas 1, kelas 2 kan pasti melihat kakak tingkatnya kelas 3 otomatis merupakan sebuah kebudayaan di sini. Nggak hanya itu, untuk penerapan di sini juga ada BK dan GDS setelah security memberikan tindakan yang tegas terhadap hal-hal yang berbudaya negatif itu. Menurut Pak Edo, apa bentuk perlindungan atau pembelaan dari pelanggaran tersebut? Perlindungan dan Pembelaan. maksudnya gimana? Ini sudut pandang saya sebagai seorang yang melanggar hukum atau sudut pandang saya sebagai penegak hukum? Ada dua sudut pandang ini, yang mana? Sudut pandang sebagai penegak hukum. Sebagai penegak hukum, pembelaan. Iya. Kalau anak itu bisa dibela dalam artian bisa diluruskan dalam tingkah lakunya di kelas maupun di luar kelas, ya kita bela. Kalau udah masalah terkena poin ultimate ya pelanggaran 1-2 ekstorsi. Kalau memang nggak bisa dibela ya bisa mengundurkan diri.
sebelum itu terjadi pasti Bapak Ibu yang lain terutama GPS maupun BK memberikan perlindungan. Hari ini jangan sampai nanti ketika rapat kenaikan menjadi problem dengan yang lainnya. Karena kalau nilai sampean D terutama sikap dan perilaku otomatis meskipun nilai sampean 99 untuk mata pelajaran yang lain otomatis nggak masuk nggak naik kelas gitu. Apakah dari tahun sebelum-sebelumnya ada yang seperti itu, Pak? Kalau tahun sebelumnya ada mencakup mengenai legitimasi dari Bapak Nadiem Makarim, untuk sekarang saya kira nggak ada karena pasti diberikan wewenang sekolah itu untuk menaikkan apapun kalau levelnya paling optimal pasti dinaikkan. Gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa tindakan yang Bapak atau Ibu lakukan ketika ada wali murid yang tidak setuju atas hukuman yang diberikan? Gini, ketika wali murid jika dipanggil memberikan keterangan, maksudnya memberikan kenapa sih anak ini sampai seperti ini, bagaimana perilakunya di rumah, saya tinjau dulu ada dua sudut pandang. Misal berkelahi, kalau di dalam satu kelas ada yang berkelahi, itu sumbernya gimana? Sumbernya kalau anak ini di dalam kelas kayak macam berhutang gitu ya, bisa garai temui, terus kita panggil, kita tanyai bagaimana problemnya itu bagaimana, kenapa bisa berkelahi. Terus ketika orang tuanya ke sini, rata-rata anak itu perilaku di rumah dan di sekolah itu malah perbedaan. Kalau di rumah dia itu kayak menung silent biasa, kalau di sekolah terlihat berhutang. Itu perlu kita, kalau misalnya Bapak atau Ibunya wali murid itu tidak terima, tetapi faktanya di sekolah seperti ini Pak, gitu. Kita tunjukkan antara fakta di sekolah dengan teman-teman banyak dan apa yang terjadi sehingga anak tersebut melakukan keraguan. Contohnya kayak tadi. Untuk pertanyaan selanjutnya, mengapa pelanggaran itu sering terjadi, Pak? Contohnya seperti yang sudah Bapak contohkan itu berkelahi, mengapa? Ya, baik tadi itu sudah memudahkan dari lama, kurangnya penegakan disiplin sehingga mengalami suatu akar. Ketika ada akar baru, akar tersebut akan timbul ke belakang yang memberikan dampak pengaruh negatif ke sebelum-sebelumnya. Jadi ada kakak tingkat kelas 3, pasti kelas 2 dan kelas 1 menuju kelas 3. Oh, jadi di sini nggak terlalu ketat ya. Otomatis dia meniru dan melakukan itu. Menurut Pak Aldo, itu bagaimana sih cara kita meningkatkan atau menumbuhkan sikap atau karakter dari diri sendiri agar tidak bertindak brutal atau seperti yang dicontohkan sama Pak Edo? Jadi yang paling penting kita harus, kalau kita beragama, kita harus berperilaku sesuai dengan kitab suci masing-masing. Satu, welas asih, memberikan semangat, memberikan energi positif terhadap yang lain. Jadi kita itu bisa istilahnya nyamiji dengan lain. Kalau dalam bahasa Jawa itu nyamiji, bisa bersatu dengan yang lain, maupun di rumah, diterapkan di rumah maupun di sekolah itu harus memberikan energi positif terhadap yang lainnya. Gitu. Untuk selanjutnya, menurut Pak Edo apa sih Hukum itu adalah sebuah aturan yang digunakan untuk melegitimasi melakukan pembenaran terhadap norma. Norma itu adalah norma sosial. Norma sosial kan bisa teman antar teman dengan kelompok dan individu. Jadi hukum adalah sebuah peraturan yang digunakan untuk mengendalikan suatu kelompok maupun kaum tertentu secara luasnya.
Lalu apa saja Pak ciri-ciri dari hukuman itu? Ciri-ciri dari hukuman di lingkungan sekolah. Iya, di lingkungan sekolah. Satu, ketika dia melakukan pelanggaran, dia akan membuat surat peringatan. Dan masih lagi membuat pelanggaran, dia membuat surat peringatan lagi di atas materai. Sama yang pertama juga di atas. Dan masih melakukan pelanggaran akan diskorsing selama 3 hari. Dan seterusnya lagi bisa 1 bulan. Kalau seterusnya lagi tidak ada perubahan, belajar di rumah dan dikembalikan kepada orang tuanya. Apa ada lagi Pak ciri-ciri? Ciri-ciri apa? Ciri-ciri dari hukum itu selain itu tadi. Itu tadi apa? Yang skorsing jika diberi peringatan itu tidak bisa. Itu udah final ya, nggak bisa, nggak ada lagi. Dalam artian kalau sudah diskorsing itu dirapot nilainya terutama sikap itu D dan aku nggak naik. Pasti kalau ketika ada sesuatu yang nggak naik pasti dia mau dan pindah sekolah. Ada berapa jenis sih Pak Ober? Boleh minta tolong penjelasannya. Hukum gini, kalau dalam hal luas ada hukum institusi. Hukum institusi itu diberikan pemerintah terhadap rakyatnya. Ada hukum riba yang tertulis dan apa yang memberikan dampak pengaruh, terutama ini biasanya dari daerah-daerah yang masih menganggap kepala suku sebagai pemimpin. Terus kalau hukum di sekolah itu menurut saya ya hukum yang sama dengan pemerintah, karena itu tadi tertulis dan ada pengesahan dari pihak kepala sekolah dan sifatnya sama-sama mengikat. Gitu. Untuk pertanyaan yang terakhir, apa sih Pak unsur-unsur hukum itu? Unsur-unsur hukum, 1, mengikat. Kedua, untuk melaraskan apa yang memberikan penyelarasan dalam kehidupan. Jadi maksud penyelarasan ini sifatnya itu mengatur, entah itu suatu kaum, entah itu suatu kelompok yang ditujukan untuk suatu tujuan tertentu. Kalau siswa yang berarti ditujukan untuk ketika dia berburu, ini loh yang kamu jangan seperti itu, ini negatif. Kamu adalah anak yang positif. Jadi hukum menurut saya ya bisa membentuk karakter itu tadi. Kami sampaikan terima kasih banyak Pak atas waktu yang sudah diberikan. Sekian dari kami pertanyaan. Mohon maaf ya bila ada salah kata atau tindakan dari kami. Terima kasih banyak Pak. Apa hukum itu? Hukum itu adalah sebuah aturan atau norma yang digunakan untuk mendidik dan memberikan sikap positif, supaya masyarakat tidak melakukan suatu kegiatan dengan seenaknya. Ciri-ciri hukum yaitu
1. Ada yang membuat. 2. Ada yang melanggar hukum dibuat untuk dilanggar. 3. Bersifat mengikat. Jenis-jenis hukum. 1. Hukum sosial atau norma sosial. Dalam konteks bersosialisasi, kita harus sopan kepada yang lebih tua dari kita. 2. Hukum budaya atau norma budaya. Misalnya kita ke sekolah memakai seragam, supaya niat dan tujuan biar seragam bukan hanya bajunya saja yang seragam. 3. Hukum institusi. Hukum yang diberikan pemerintahan terhadap rakyatnya. 4. Hukum rimba, hukum yang tertulis dan memberikan dampak pengaruh terutama di daerah yang masih menganggap kepala suku sebagai pemimpin. 5. Hukum sekolah, hukum yang sama dengan hukum pemerintah karena sama-sama tertulis dan ada pengesahan dari kepala sekolah. Unsur-unsur hukum. 1. Bersifat mengikat. 2. Sifatnya mengatur yang ditujukan untuk suatu tujuan tertentu. 3. Ada pasal atau ayat. 4. Adanya penerapan. 5. Ada konsekuensi atau sanksi ketika tidak dilaksanakan. 6. Pelaku. 7. Pembuat. Hai, ini kita mau wawancara ya guys. Wawancara guys. HP-ku roto guys. HP-nya habis ya. HP-nya jatuh. Udah nangis aku. Beberapa jenis sih Pak hukum menurut Pak NH dan boleh minta tolong penjelasannya.